Kita lanjutkan lagi ya pembahasan kita di emas nih. Wah, ini ya saham swing kita semua ya. Nah, nanti di terakhir ada bumi hahaha ya. Oke, jadi yang pertama Antam ya. Nah, Antam. Ah, cakep ya Antam ya. Gimana nih? Antam ada yang masih pegang nggak, teman-teman? Ya, balik lagi ya. Sebenarnya kalau yang Mas Emon sering mention adalah ada nggak yang pegang Antam? Eh, yang namanya kita ngelihat sebenarnya gini, si trompet ya teman-teman ya. Ya, trompet ya. Trompet itu sebenarnya dua nih. Gini. Nah, kita lihat sentimen dua ya. Dengan dia suka ini ya, suka nyari ribut, ya di sini kita lihat dia tuh sebenarnya ngincernya ya secara politik oil dan mineral gitu kan. Nah, jadi sebenarnya ini akan ngimpact nih ke saham-saham komoditas sebetulnya. Kenapa ya? Karena kalau komoditasnya itu makin naik, ya ada potensi saham-sahamnya naik gitu kan. Ya karena kita nggak main futures ya, futures di oil atau mineral gitu kan, ya oke lah sebenarnya. Meskipun ada ketidakpastian gitu kan di situ kan, nggak fix lah. XAU USD ya. Ya jadi ini mungkin akan nggak enak buat ya teman-teman yang main forex gitu kan. Ya tapi kalau misalnya teman-teman yang beli saham emasnya ya lebih enak gitu ya, lebih santuy. Nah, ini kita lihat hampir mau ATH lagi ya untuk XAU USD gitu kan. Ya jadi tetap implikasinya kemana ya, ini saham-saham yang berhubungan dengan emas. Oke. Nah, seperti yang Mas Emon mention kemarin dan tak mention terus ya sampai capek ya, Q1 Q4 2025 itu laporan keuangannya belum tercermin ya, belum selesai diaudit. Biasa laporan di mana antara Februari, antara bulan 2 ya, antara bulan kedua sampai bulan ketiga tahun 2026. Nah, ini kita tunggu nih laporan keuangannya. Biasanya ketika mereka ini laporan keuangannya bagus ya, di sini sebelum-sebelumnya itu udah kecermin gitu, langsung harga sahamnya udah pada naik. Nah, jadi sebelum ini terjadi ya makanya tak bilang, kalau teman-teman kemarin itu nyangkut di saham-saham yang basisnya itu ini, Antam, MDK, HRTA, BRM, SPSAB, ya ini tinggal di hold. Ya tapi Mas Emon nggak ngomong yang buat beli, Mas besok bisa beli nggak? Yang nggak ngomong buat yang kayak gitu ya. Ini aku buat ngomong yang udah punya saham emas sebelum-sebelumnya. Kalau target kita ya di Q3 bulan lagi lah ya. Ya probably Maret lah ya, sampai Maret 2002, bulan 3 lah, bulan 3 ya, bulan 3 2026 nih. Seharusnya masih bagus. Nah, terus apa? Ya ini lagi, balik lagi. Wah, Mas, trompet suka nyari masalah nih. Ya kan, trompet suka nyari masalah. Ya, dilihat lagi nanti. Kalau misalnya gejolak geopolitikal masih jalan, ya ini masih akan naik. Jadi katalisnya tuh buat emas sebenarnya ada dua. Yang pertama, eh, geopolitik ya, GP. Satu lagi adalah central banks demand. Jadi untuk demand terbesar dari emas itu ada dari central banknya China ya, dari China. Kenapa ya? Karena mereka mau melanjutkan misinya dia untuk de-dollarization gitu. Jadi mereka butuh yuannya ini harus di-pack dengan emas ya, masuk ke gold standard lagi. Jadi ya untuk de-dollarization ini adalah PR jangka panjang gitu. Kalau ngomongin politik panjang ya, ya mungkin 10 sampai 15 tahun lagi baru mulai kerasa impact daripada penurunan penggunaan US dollar secara masif. Tapi untuk sekarang ya kayaknya belum gitu kan. Jadi harus ya jujur aja seperti itu gitu ya kan. Nah, terus apa? Dengan invasi-invasi yang dia lakukan dan gebrakan-gebrakannya di 2026 ini, ya di sini akan timbul apa ya? Gejolak lagi lah, gejolak di khususnya harga komoditas. Ya, ini ada potensi untuk naik gitu ya. Jadi sama buat teman-teman juga yang sukanya logam mulia, saran Mas Emon lebih baik teman-teman belinya emas batangan dibandingkan teman-teman nanti belinya silver ya. Itu sama yang kalau sekarang udah agak mahal lah buat yang suka ngincer logam mulia gitu kan. Udah kemahalan lah, telat gitu ya. Kalau teman-teman beli dari akhir 2025 ya oke nggak? Oke. Kenapa ya? Karena sekarang udah cuannya luber gitu ya. Jadi ya gitulah pokoknya. Nah, apa namanya, alternatif investasinya apa lagi gitu ya.
Iran bang, chaos, minyak gak sih? Betul ya. Jadi, oh ya ini juga, jadi konspirasi ya. Satu lagi ya. Jadi kan sebenarnya ngomonginnya di Greenland kan. Greenland kan. Nah padahal ya ini sebenarnya yang diincar Iran. Yang mau diinvasi berikutnya itu sebenarnya Iran. Ya nggak tahu ya, kayak mungkin recall di base musuh sengaja, ternyata Irannya diambil. Kayak sih gitu. Kenapa? Karena ya kalau teman-teman cek itu US itu butuh untuk heavy oil ya. Heavy oil dia butuh. Yang mana ini kayaknya adanya di Vene dan Iran ya. Gitu. Ya gitulah pokoknya. Ribet lah jadi satu SKS lagi ntar ya. Ya at least gitulah ya teman-teman ya. Jadi kalau strategi investasi ya, good news is a bad news is a good news ya. Jadi orang-orang pada panik, wah gitu ya, wah nggak bisa nih secara PBB gini. Ya kita lihat cuannya aja di mana gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Ya kita nikmati lah dia bagaimana ya, di satu sisi ya kita cari ya kita investnya di mana gitu kan. Tetap ya biasa kalau misalnya pun teman-teman lihat yang namanya ada kayak begitu ya, duel maut si A si B si C, itu biasanya bikin market nggak stabil gitu ya. Itu udah semua tahu lah. Begitu pertama Rusia mulai invasi ya, sep gitu kan, itu kan market drop juga gitu. Yang apa namanya, yang berjalan terbalik ya siapa ya, paling oil sama emas. Kalau kemarin waktu Rusia kan batu bara naik gitu, jadi sektor gitu ya. Kayak pertama Antam. Nah ini kayak biasa ya, Antam kalau teman-teman nyangkut kemarin di 3.600 ya, yang dulu-dulu nih, bayangin nih ya, dari 2015 baru sekarang ya kejawab. Yang dari 2025 nih baru kejawab lagi sekarang ya. Jadi kalau menurut Mas Emon ya, Antam bagus ya, meskipun ada spekulasi ya, ada masih rumor lah ya, kabar burung ya. Kabar burung yang mengatakan bahwa Antam tuh sebenarnya ada potensi mau masuk MSCI. Tapi kagak tahu nih gimana. Kayaknya sih, tapi kayaknya harus harga di atas 4.000 ya. Harusnya gitu, di atas 4.000. Nah, sekarang kan belum gitu kan. Jadi ya nggak tahu lah gimana ya. Tapi sebenarnya nggak usah ngomongin ke MSCI-nya dulu. Ya, I think lebih bagus kalau teman-teman kita lihat price action-nya dulu, dan ya apakah dia bisa ke 4.000 gitu aja dulu ya. Kenapa? Karena yang lebih penting di sini cuannya teman-teman dulu gitu. Jadi kalau misalnya ternyata wah si Antam ini mau masuk MSCI nih, ya udah bonus gitu kan. Dapat likuiditas yang lebih besar gitu ya. Jadi karena yang Mas Emon lihat juga sebenarnya untuk sektor-sektor emas ini masih cukup bermain lah ya di sampai kuartal 1 menurutku ya. Ya sebenarnya apakah Antam masih bisa naik? Ya ini sebenarnya masih bisa naik. Tapi ini terlalu agresif aja ya kemarin ya, 2 hari berturut-turut. Ya nggak apa-apa di hold aja ya. Nggak apa-apa di hold aja. Terus teman-teman cek juga ya, kalau dari stokastik lu agak nggak main nih. Gitu kan, ada dead cross ke bawah, tandanya apa? Tandanya ya tetap kalau misalnya pun teman-teman ngelihat ada penurunan harga ya, let's say sampai 340, ya consider ini sebagai area koreksi yang sehat sebelum dia mantul lagi. Kenapa? Ya karena 3.650 itu sebenarnya area resisten yang pertama. Terus yang kedua 3.900, dan menurutku secara teknikal ya, Antam itu naiknya terlalu agresif ya. Di sini terlalu agresif, jadi ya wajar aja ya agak di sweep dulu lah ya, dikocok dulu ke bawah. Tapi teman-teman lihat kan, dia itu masih waktu harganya di 3.450 nih masih di sini ya. Nah, masih merespon lah dia untuk area support sebelum-sebelumnya. Gitu. Jadi ya masih good buat Antam. Palingan kita pantau-pantau dulu ya teman-teman ya gitu. Kita cek untuk Antam ya. Ya kalau dibilang dari foreign flow ya, kalau teman-teman lihat foreign flow-nya, ini kan sebenarnya asing tuh masuknya relatif tinggi gitu ya. Ya sejak tanggal 1 lah ya, 100M, 100M, 150, 160, 600, ya buangan 320. Ya masih akum nggak ya? Masih akum gitu. Jadi apakah masih bisa lanjut ya? Ini masih bisa lanjut gitu kan. Nah kalau dibilang nutup gap ya, ini gapnya udah ketutup nih. 3460 udah ketutup. Untuk Antam ya. Nah kita cek lagi Antam. Antam 6 sampai 9. PD, ZP, KZ, LG, YU. Oke. Buang barang YP, XL, XC. Nah ini udah lengkap nih.
Udah lengkap ya retailnya. Coba dari sebelumnya. PD, AK, KZ, oke, mantap. CC, ZP, YU, BK, LG. Wah ini oke-oke semua nih. Satu clan ya, XL, YP, XL, XC. Nah ini luar biasa ya. Coba waktu dibanting ya, tanggal 8 kita cek waktu dibanting. Siapa yang buang barang buat ngecoh retail. XL, XC, YP ya. Jadi bener-bener tanggal 8-nya XL, XC, YP-nya masuk. Buangannya AK, TP, BB, AI, BK, YU sama LG. Jadi bener-bener lawan bandar semua ya. Coba tanggal 9-nya YU, AF, KZ, AK masuk lagi. Buang barangnya BK, YP, XL sama XC. Jadi ya harusnya sih masih bisa naik ya teman-teman ya. Gitulah. Paling kalaupun sideways dulu di sini ya, ini nggak apa-apa gitu. Karena apa ya? Karena mayoritas asingnya masih masuk gitu ya. Oke, seperti itu teman-teman. Kita lanjutkan lagi untuk pembahasan kita di Archie ya. Nah, Archie juga sama ya. Kalau menurut Mas Emon sih, ini benar-benar teman-teman harus pantau 16-20 ya. Please pantau 16-20. 16-20 ini kita jadikan area support yang kuat. Kalau misalnya dia close ke bawah, itu jadi sinyal kita untuk keluar, dalam artian ya, kalau teman-teman consider masuknya di pucuk-pucuk ini ya, di 1750, ya kalau ini tiba-tiba breakdown-nya begini, ini hati-hati nih, harus diantisipasi. Tandanya apa ya? Harganya udah nggak kuat dia untuk naik, ada potensi untuk koreksi. Tapi di sini kita melihat teman-teman ya, ketika yang namanya Archie itu di bawah ya 1600, di sini kita sering lihat nih ada demand yang masuk. Tandanya apa? Oh, ada buyers ya, atau ada buyers yang lihat, wah ketika si Archie ini di bawah harganya turun, wah ini murah nih, yuk kita gaspol beli. Sama ya, ini juga terjadi. Makanya di sini ada shadow di bawah ya. Jadi ketika di harga di bawah turun, ada buyers yang respon untuk beli harganya lagi. Jadi dia harganya bisa kepacu lah buat naik lagi. Nah jadi disitulah kita melihat bahwa yang harus teman-teman perhatikan adalah 1620. Buat yang nggak tahu mau beli apa, ya sebenarnya teman-teman bisa masuk di saham Archie. Kenapa ya? Karena di sini kita ngeliatnya, wah udah direspon nih, area supportnya nih kuat nih. Ya baru lewat dari area support dia langsung mantul lagi. Berarti kalau teman-teman consider masuk besok ya di harga ya 1690 atau 1710 atau 15 gitu kan besok. Ini apakah bisa naik ya? Ini bisa. Kenapa ya? Karena kita melihat dia itu lagi konsolidasi nih, ya lagi sideways nih di sini. Jadi sekali aja dia besok keluar dari 1750 ya, dia cross dari Fibo 1,618 ya, ini teman-teman bisa ngeliat ada potensi lanjutan naik daripada Archie. Nah, lihat juga MA5, MA10-nya ya, berhasil dia close di atasnya dikit. Nah, tapi ya di sini yang sedikit gak mendukung stochastic slow-nya ya. Ini kan belum clear ya dia mau ke atas. Jadi tetap dipantau dulu ya, kayak biasa. Tinggal kita lihat foreign yang masuk siapa gitu kan untuk si Archie. Nah, Archie yang masuk siapa dari tanggal 7 sampai 9, nah udah mulai akum lagi. Setelah buangan cukup besar tanggal 6-nya. Jadi ya cukup positif lah teman-teman yang mau masuk gitu kan. Kenapa ya? Kita lihat, oh asingnya masuk gitu kan. Asingnya masuk, kita bisa follow nih. Gitu. Sama tadi diperhatikan ya, harga jaga-jaganya di 1620. Ya kalau misalnya market merah kan nggak ada yang tahu gitu kan. Jadi tetap dua arah. Oke, tanggal 9-nya juga cakep ya, yang masuk ada BK, AK dan CC gitu kan. BK sama akunya masuk. Oh ada retail, tapi kan jumlah retailnya ya berapa kali nih jumlahnya si BK kan, ya kalau ini diturunin dikit anggap 25 ya ke 150 kan udah berapa kali lipat gitu kan. Berapa tuh 8 ya 125 ya 11 kali lipat kan. 11 atau 12 kali lipat gitu. Jadi ya oke lah. Gitu. Yang buang barang YU, ZP, YP, MG enggak lah, B aja ya. Kita lihat dari tanggal 5 XL ya. Jadi kalau tanggal 5 kita cek tanggal 5. Nah, dari sini ada dari 5 sampai 7 ya. Nah nih, 5, 6 sampai 7 itu banyak kan retail. Coba kita lihat dari betul-betul 2 minggunya ya, coba. XL ya, dari 29 banyak kan XL. 29 mana nih?
Oh berarti dari sini banyakan retail ya. Nah baru switchingnya itu di sini ya. Di sini juga masih banyak retail ya. Kenapa? Karena mau FOMO naik. Ya dipantau lah teman-teman lah ya. Kalau misalnya besok ini naik juga agak sulit. Biasanya ya kalau misalnya retailnya udah nggak kuat ngehold karena harganya di atas ya. Karena kita lihat dia masuknya tanggal 6, tanggal 7. Ya kalau misalnya kejemput mereka buang barang di sini ya. Berarti di bawah naik nih kan. Terus retailnya pada buang barang di sini ya. Karena udah kejemput gitu kan. Ini bisa aja naiknya lebih tinggi. Tapi dipantau lah kalau misalnya ternyata hasil yang kita lihat adalah retailnya lebih banyak masuk ya potensinya dia paling sideways nih. Gitu. Gitu aja sih. SQ masuk coba ya. XL, SQ, BB, RX. Paling gedenya retail ya di sini ya, XL ya, Archie ya. Kalau dari tanggal 29. Menarik sih. AK, LG, YP. Ya kalau dibilang sebenarnya wait and see ya. Tapi ya kalau kita ngeliat udah ada di sini nge-twist gitu kan di pergerakan 3 hari terakhirnya ya sebenarnya adalah cukup tinggi lah untuk dia naik lagi ke atas. Gitu aja sih buat Archie. Tapi tetap dipantau ya. Buat yang udah punya ya dari bawah ya silakan di hold. Ya lumayan ya kalau misalnya dia bisa beneran ke 2000 atau ke 1900 kan lumayan ya cuannya makin lebar. Antam ya, Antam selesai, Archie selesai, next HR TA. Nah untuk HRTA teman-temanku, nah ini cakep ya, polanya cakep ya. Nah kalau dari secara teknikal ya teman-teman bisa lihat, oh mas ini udah tembus nih dari 2002 2330 gitu kan. Apakah bisa naik ya? Ini bisa gitu kan. Kenapa ya? Karena kalau kita ambil ini sebagai area resisten kan udah tembus gitu kan. Jadi ya sekali lagi naik masih bisa. Tapi ya balik lagi harus teman-teman pantau ya, harus antisipasi 2330. Seandainya turun jadi teman-teman nggak kinap ya, nggak panik ya. Dunia hancur, nggak. Jadi bisa. Apalagi yang beli di pucuk ya, ini harus hati-hati lah menurutku. Tetap ya, meskipun trennya lagi bagus ya bukan berarti bisa sembarangan beli gitu kan. Tapi ya tetap buat teman-teman yang udah punya di bawah ya udah silakan teman-teman hold gitu ya. Oke. Nah tuh, ya nggak apa-apa kalau misalnya Mas udah punya dari 430 ya kayak Archie, terus udah sell ya udah nggak apa-apa, ya udah cuan ya. Yang penting cuannya teman-teman ya. Kalau misalnya udah cuan jangan pernah nyesel, seharusnya saya hold gitu. Jangan nyesel ya. Bersyukur ya bisa apalagi bisa beggar ya. Ya udah nggak apa-apa, belum rezeki aja gitu kan. Atau nggak kalau misalnya udah cuannya udah luber, misalnya Mas aku pegang HRTA dari 1000 atau dari dari Gope ya kan udah berapa kali lipat. Pengen ngerasain duitnya Mas ya udah TP aja dulu setengah. Toh masih kalau naik lagi cuannya makin gemuk ya kan. Gitu. Jadi kalau balik lagi di sini karena MA5 MA10-nya masih direspon oleh HRTA, and then kita lihat ya 2330 masih berhasil diklaim dengan kuat, ya ada potensi untuk dia tetap naik lagi ke atas ya. Tendensinya seperti itu. Kalau based on technical gitu ya. Jadi di sini solid breakout ya untuk dia punya price action. Jadi paling nggak kita tinggal cek aja nih untuk yang namanya foreign flow-nya. Nah, jadi setelah buangan masif ya dari tanggal 30 sampai tanggal 7, ya teman-teman bisa lihat, wah akhirnya masuk lagi nih. Di tanggal 8 dan 9, masuknya juga lumayan ya, naik ya dia ya. 9M terus masuk 48M. Nah, tinggal di sini kita lihat siapa ya yang beli HRTA ya. Bener gak nih? Oke. 29 dulu ya, 29 ada YUBK, oke mantap. Kita cek retailnya buang barang nggak, ada YP, Mamang Guyur, XC, sama XL. Oke, mantap. Lihat ini tanggal 29 ya. Dari 2 minggu dulu, sorry. 2 minggunya ternyata, teman-teman ya, ternyata kita melihat bahwa ya retailnya udah mulai buang barang ya, secara 2 minggu. Coba kita sekarang mundurin dari tanggal 9. Oh, AKBK masuk, mantap ya, luar biasa. XC, XL. YP, Absolute Cinema nih. Jarang-jarang kita lihat XC top sell ya teman-teman, jarang sekali ya. Biasa kalau nggak XL, YP ya, kayak mantap nih. XC-nya jualan, kita mundurin dikit dari tanggal 8 ya. Aku BK beli terus, oke mantap. XL, XC,
Mana satu lagi? YP. YP beli ya? Nggak ada ya, mungkin di bawah-bawah ya, terserah dia gitu kan. At least kita lihat XLXC-nya buang barang. Oke, mantap. Tanggal 5 sampai tanggal 9, YP-nya masih ada barang ya ternyata ya di HRTA ya. YP masih ada barang, BK juga ada, XL-nya buang, XC buang. Jadi ya di area-area ini kita udah ngeliat ya, retailnya udah mulai nggak stabil gitu ya. Si A buang, si B-nya keluar. Tapi per tanggal 9 ini kita udah lihat retailnya udah kompak ya, bener-bener per tanggal 9-9-nya ya, tanggal 9 Januari ya, ini retailnya sudah mulai kompak membuat satu aliansi jual gitu ya. Ya kalau udah kompak ya harga juga kompak ya. Gitu ya teman-teman ya untuk HRTA. So next kita bahas MDKA ya. Nah, MDKA ya, untuk MDKA itu sama sebenarnya kayak si Antam ya. Sama kayak Antam. Teman-teman yang nyangkut di pucuk ya. Ya, teman-teman yang nyangkut di pucuk nggak apa-apa. Hold aja. Ya, ini kan biasa ya. Ya, asingnya inilah recall lah ya. Kena serpet langsung panik. Mas kenapa turun gitu ya. Ini kocak lah ya waktu turun ya, semuanya nanyain emas. Tapi nggak apa-apa teman-teman ya, masih jalan ya. Harga emasnya memang sempat drop dan kita lihat juga masih naik lagi. Terus teman-teman lihat ya, untuk harga 2.500 kan jadi support yang kuat kan, and then dia testing lagi 2.700. Jadi apakah bisa naik ya, ini sebenarnya bisa. Ya kan, karena MA-nya juga masih oke. Paling nggak di sini agak sedikit resiko untuk stochastic slow ya, based on momentum. Karena momentumnya udah overbought banget nih. Jadi kalaupun misalnya apakah ada potensi turun gitu kan, pertanyaannya ya. Kalau dari momentum sih bisa aja. Ya either dia itu langsung turun atau dia itu ya udah tetap kayak nggak jelas aja gini di area overbought-nya gitu. Nggak jadi masalah sih sebenarnya. Yang penting nanti kita lihat liquidity-nya seperti apa atau kecenderungannya seperti apa gitu ya. Kalau misalnya memang likuiditasnya besar dan retail ternyata panik ya waktu waduh nyangkut nih. Oh ya udahlah, udah balik lagi, udah BEP, udahlah kita close posisinya gitu ya, kayak si HRTA ya kan, di recall sama asingnya ya udah, ini ada potensi untuk lanjut naik gitu ya. Kita cek retailnya panik gak. Kalau tadi kan jelas banget ya HRTA ya kan, ini retailnya panik ya, bener-bener tanggal 9-nya AKBK-nya masuk. Bangke emang ya. Coba kita lihat MDKA ya. Nah MDKA masuk gede ZP, ada NI juga. Terus buang barangnya YP, XC sama nggak ada ya. BB buangnya gede, ada SQ, PD. Cek lagi XL mana nih? MDKA XL ya. Nggak ada. Ini XC nggak ada ya, udahlah. At least kita lihat YP sama SC-nya buang barang. Coba kita lihat MDKA ya. Nah MDKA ini masih akum terus teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang pegang barang MDKA di hold aja teman-teman ya, nggak apa-apa ya, sahamnya bagus ya. Tuh, jadi barengan nih di sektor emas yang teman-teman punya barang yang mau di swing di hold ya, di hold bareng-bareng. Mas Emon juga hold saham emas ya, jadi aman lah. Bareng-bareng lah kita, gitu kan. Jadi ya oke lah ya kan, teman-teman juga lihat asingnya gede ya. Jadi untuk kapitalisasi triliunan nggak mungkin Mas Emon yang pom-pom kan. Karena ada asing nih masuk ya ratusan puluhan miliar gitu kan. Jadi ini masih oke lah secara price action. Yang kita lihat ya seminggu terakhir, AK, ZP, YU, BK, cakep ya teman-teman ya. Ini cakep ya. Terus kita coba lihat retailnya, YP, XL, XC udah buang barang teman-teman seminggu ya. Jadi teman-teman golden hand ya teman-teman ya. Gitu ya. Gitu ya. Jadi teman-teman golden hand ya. Ini mantep banget, ada potensi untuk naik lagi, jangan panik, di hold terus sampai tunggu nanti laporan keuangannya ya, karena harga emas masih naik meskipun ya MDKA juga ada sedikit punya koper ya, ada punya masih tembaga ya, ini nggak apa-apa ya di hold ya, masih oke lah ini ya, masih ada potensi naik, tapi paling nggak untuk area supportnya pantau 2570-nya ini ya. Kalau misalnya tiba-tiba besok tembus ke bawah, nah
Ini yang harus kita analisa ulang, gitu ya. Next targetnya di mana ya, di 2820 dulu ya, pucuknya di sini. Kalau dia bisa nanti tembus ya dalam beberapa hari atau seminggu 2 minggu, ya ini enak nih, kita bisa cek dia ke 3000. Gitu ya. Ini juga soalnya kalau dari structure yang panjang ya, ini juga udah change of character di sini ya, udah jelas banget nih. Khususnya di sini ya. Di MA100 pas batasnya dapat boostingan ya dari MA100, jadi mantap ya buat MDKA. Oke, lanjut lagi. Emas ya. Emas. Nah, emas kalau Mas Emon nggak ikut lah emas ya. Aku hands up lah. Karena menurut Mas Emon ya fundamental aku nggak tahu ya. Coba mungkin teman-teman yang ada gitu kan. Emas kan dia baru mulai eksplorasi lah ya. Ya sebenarnya kan belum bisa menghasilkan. Jadi mungkin ya di Q1 ya mungkin atau di full year-nya ya pasti masih nih, wah masih rugi ya kan, masih gali-gali gitu kan. Nah jadi nanti tinggal dicek aja ya gimana, tapi kalau misalnya teman-teman lihat memang dia ini merespons sekali di harga ya 5050 atau 5000 ya goceng ya, jadi supportnya dan langsung mantul. Tapi tetap pantau ya teman-teman ya, ini aku nggak tahu ada yang punya emas apa enggak. Nah emas kalau misalnya besok itu bisa naik lagi ya di atas 5500 nih gini, ya ini ya tetap potensi naik lagi, bisa nggak? Bisa. Kenapa ya? Karena di sini dia udah create yang namanya higher low nih. Ya seandainya dia mau melanjutkan naik. Tapi di sisi lain secara momentum di sini masih koreksi ya. Yang namanya stochastic slow ini dua garisnya ini masih melebar atau kepisah gitu ya. Jadi potensi untuk lanjutan turun juga sebenarnya ada. Yang penting teman-teman pantau ya 550 ini nggak jebol besok. Gitu aja. Oke. Nah kita lihat nih. Emas ya. Nah emas juga sama sebenarnya masih akum ya. Tapi aku nggak begitu berani sejujurnya. Terus emas. Nah, emas tanggal 5 sampai tanggal 9 ternyata udah mulai kelihatan. Ada XL, XC, sama kayaknya ada YP tadi ya. Nggak ada. Kayak XL udah mulai ikut-ikutan ya. DSQ juga ada Mamang Buyur. Terus buang barang, LG, OD, AZ, BB, KZ, buang barang. Oke. Coba kita lihat tanggal 9-nya. AK, NI, LG, BK. DH, CC, YP, XC, XL-nya nggak ada. Ini coba lihat dari kapan ya? Dari sini lah ya, tanggal-tanggal minggu-minggu kemarin lah ya teman-teman ya. 29 ya, 2 minggu. BK, SQ, YU, MG, XL, XC. Buang barangnya ZP, LG, PD, OD, AZ, BB sama KZ. Ya sebenarnya mix lah. Gitu ya. Kalau aku sih buat masuk di saham emas ini ya, aku nunggu dia udah masuk tahap pemurnian ya, udah mulai berproduksi lah, baru aku berani masuk ke emas. Tapi kalau belum ya kita pantau bersama lah teman-teman ya. Kalau misalnya emas itu udah, wah dia udah mulai berproduksi nih ya, apa namanya si pabrikannya ya, apa sih bilangnya, ya itunya lah ya, smelternya atau apanya lah itu ya, tempatnya dia buat bikin emasnya itu udah jadi dan mulai berproduksi ya smelter, ya udah baru kalau menurutku disitulah kita invest ya. Karena apa? Karena udah nggak nunggu lagi nih. Jadi ketika dia udah jadi, mungkin selisih satu kuartal ya ini kan nggak jadi masalah gitu kan di hold. Tapi atas kita udah tahu, oh iya nih dia berproduksi. Terus kita udah tahu, oh dia jualannya ke siapa ya. Udah tahu nih, jadi cakep ya. Gitu. Itulah. Oke, dan emas juga kita lihat kan emang harganya naik terus kan tiap tahun kan, jadi oke lah. Nah UNTR ya, ini kalau teman-teman anti koreksi ya, nggak anti koreksi juga ya, ini asingnya akum terus. Ya kalau dilihat ya yang punya UNTR ya happy lah ya. Nah ini masih naik ya, dipantau aja di 30.875. Seandainya ini masih naik, ya ini bisa gitu ya. Tapi pantau lah palingan ke 30.875 ya kan gitu ya. Ini agak turun sedikit tapi masih oke lah ini. Sama mungkin dari secara stokastik udah agak murah, jadi kalaupun misalnya dia benar-benar koreksi ke 30.875 ya fine aja gitu ya untuk testing area supportnya, ya support yang dia baru
tembus. Dan sebenarnya teman-teman ada news ya, UNTR itu lagi dalam fase pembelian ya, pembelian tambang emas dari PSAB ya. Ini lagi ada pembelian tambang ya, jadi nanti PSAB jual tambangnya ke UNTR, UNTR beli kalau nggak salah 500 juta US ya, kalau nggak salah ya jumlahnya ya. Gitu. Jadi ya mungkin ini juga ada katalis lah buat dia ya. Nah yang menarik dari siapa namanya? Si UNTR ya. Siapa yang mau mainin harga UNTR? Ayo. Asingnya akum semua nih. Gitu ya. Gitu. Mau ganti pengendali apaan? Ganti pengendali kagak ganti pengendali. Jualan itu aja baru diumumin. Nggak tahu ya, hoki teman-teman ya. Holder UNTR full senyum ya, full senyum. Gitu. Ya ini enak lah dia kan, karena harganya mahal gitu kan. Jadi retail kagak masuk sebenarnya begitu ya, sebenarnya salah satu triknya kayak gitu kan. Terus UNTR juga kalau ngasih apa namanya? Kalau ngasih dividen juga lumayan gede kan. Karena ya kepentingan konglomeratnya lah kan. ASI kan, Astra kan. Nah, ini lihat aja dari 29 AK ya kan. Dari tanggal berapa nih? 29 ya. Nih mana ada retail di sini nih? Aku YUBB, AZPD, ID, buang barang KJ, CC, YP, ya, XL. Ya nggak tahu mereka buang barang di harga tinggi kenapa ya? Dari tanggal 29. Dari tanggal 29 itu kan di sini loh. Di sini ya. Ya nggak tahu kenapa mereka pada buang, padahal UNTR ya kalau teman-teman lihat ya ini naik terus ya. Ya ini sama kayak Pegas lah, kalau teman-teman lihat Pegas ya. Nah, masih naik nih kayak begini nih. Tuh. Mungkin kalau kita adjust sedikit begini kan, masih naik. Tapi emang agak lama aja. Ya Gen Z mana sabar sih masuk saham begini kan. Maunya yang langsung kebeli Ferrari kan. Gitu ya teman-teman ya. Wih, masih ada yang pegang UNTR di harga 26.000. Luar biasa ya. Luar biasa. Mantap jos ya. Mantap. Retail titip 2 lot. Nggak apa-apa. Lumayan ya, lumayan. Oke, lanjut lagi ya. PSAB ya. UNTR, nextnya PSAB. Ya, PSAB ya begitulah ya. Harganya memang agak lama di bawah ya kan. Choppy, sideways terus. Palingan kalau misalnya bener-bener kita ngambil ini ya, kita ngambil yang namanya chart pattern gitu kan. Kalau buat suka-suka technical ya tinggal dicek aja nih. Ini kan begini ya. Sebenarnya ya ada lah potensi buat naik gitu kan selama dia di sini sebenarnya choppy-nya lama nih. Naik gitu ya. Kalau udah saham mahal retail jatuh. Iya, begitulah. Gini ya, ini sebenarnya masih ada lah potensi buat naik, tapi emang lama kan. Karena sebenarnya dari segi fundamental ya, PSAB itu yang paling kurang dari semuanya ya. Duitnya masih pada minus. Dan itu juga corporate action juga aku baru tahu ya. Setelah tak lihat-lihat lah, ternyata ada. Itu pengumumannya kayak baru deh. Baru akan selesai transaksinya mungkin kuartal 1 ini ya. Tuh, kan serah terima tambang ya ribet kan. Jadi ya newsnya sebenarnya ya, tapi kalau misalnya rame-rame beli juga ya nyungsep juga gitu kan. Tahuan wah retailnya menyambut nih. Udah kita bawa turun dulu baru kita naikin lagi. Ya gitulah teman-teman ya. Jadi kalau sebenarnya dicek ya kan, kalau momentum juga masih cross ke bawah. PSAB di masih pink sama saham kuat ngepom. Gitu ya. Enggak. PSAB the next UNTR enggak kayak gitu ya. Jadi ini ngomongin fundamental berarti ya, PSAB ya. Gitu. Kenapa ya? Karena fundamental paling jelek sektor emas ya PSAB sebetulnya. Tapi ya dari sisi pergerakan harga cuma dia satu-satunya yang belum direspon naik. So that's why Mas Emon pilih itu. Intinya buat apa? Buat ya yang kemarin itu loh, yang konten itu kan. Tujuannya ya itu ya, karena ini doang yang belum dibahas sama
semua orang ya, jarang. Itu. Nah, terus di sini juga kan sebenarnya ya kalau ada potensi turun ya paling 580, 590. Ya jelek-jeleknya ya paling 530, 550 lagi. Ini udah dari kapan ini di area situ-situ aja kan? Udah dari November nih. Nggak ada respon sama sekali ya. Ini kita lihat aja nih. PSAB ya. Itu juga baru baca newsnya kemarin. Nah ini baru asing akum juga tanggal 5 sampai tanggal 9. Jadi YTTA aja lah ya, YTTA. YTTA aja ya. Di sini baru akum lagi kan. Ya lihat aja semua yang belum direspon siapa, cuma si kawan kita ini doang kan, PSAB. Ya ada news juga ya, semoga bagus lah ya. PSAB dicek tanggal 29 sampai 9 ya, 2 minggu dulu. Aku CC, TP, ZP, oke nggak ada retail. Retailnya udah buang barang, XL, YP, XC. Ya kagak tahu ya, ini Senin pada diborong apa kagak tahu dah. Oke, dari tanggal 1 juga sama ya, XL masih buang, YP, terus coba dari tanggal 8, 9 ya, YU, OD, PC, KI, oke, nggak ada, CC, AG, ZP, nggak ada ya, sepi ya, udah mulai sepi ya, sepi retail, gitu. Jadi ya, apa perlu dibahas sedikit ya fundamentalnya nih, si siapa namanya, kelihatan ya, harusnya kelihatan ya, si PSAB ya. Nah jadi PSAB tuh kalau teman-teman lihat ya, di sini tuh jeleknya itu adalah di masalah debt to equity ratio ya. Di sini, ntar equity-nya dulu deh. Nah jadi kalau teman-teman lihat ya, cash-nya itu dia per kuartal 3 kan cuma 1T gitu kan. Tapi current liabilities-nya tuh 4T gitu. Jadi ibaratnya dia punya duit 1T, tapi modal biaya utang jangka pendeknya dia, kewajiban jangka pendeknya dia itu 4T gitu. Jadi minus sebenarnya. Nah, itu dia lagi kesusahan sebenarnya kan. Nah, tapi kalau misalnya dilihat dari revenue ya oke lah gitu. Tapi yang berat adalah utangnya dia itu ya. Utangnya dia itu agak berat, terus PBV nggak terlalu gitu ya. Paling ngeceknya di. Nah, jadi jadi balik lagi ya. Jadi kalau misalnya penjualannya itu kenapa cukup bagus dalam tanda petik gitu kan, ya DER-nya dia akan kecil ya, debt to equity ratio-nya akan kecil karena satu, terus yang kedua ya cash-nya dia akan nambah gitu kan, cash-nya nambah 7T kali ya, karena ya sekitar 500-an juta US dollar kan dia jual tambang, jadi UNTR yang akan sebenarnya long term-nya UNTR akan bagus gitu ya. PSAB ya kita lihat lah ya, at least kuartal ini masih bagus gitu kan. Kenapa? Karena newsnya good. Tuh untuk cash equivalent-nya akan naik ya, karena dia dapat cash jualan tambang. Jadi nanti di di income statement tuh dia dapat penjualan ya, dapat jual tambangnya itu. Jadi secara nggak langsung ya laporan keuangannya naik tinggi karena corporate action tadi gitu kan. Terus ya yang paling bagus tapi adalah apa? Ya current liabilities-nya tuh turun, sama dia bisa bayar utang jangka panjang gitu. Jadi nanti cash-nya dia naik gitu kan buat operasional. Jadi seharusnya dia bisa maksimalin untuk ini ya, dia punya operasional bisnis si tambang emasnya itu. Meskipun sebenarnya tambang emas yang dijual ke UNTR tuh adalah tambang emas yang bagus gitu ya, yang cadangannya paling banyak gitu. Jadi daripada nggak bisa survive ya dengan punya tambang nggak bisa dieksplor, ya mendingan tak jual aja ke UNTR gitu skemanya. Ya kurang lebih gitulah. Paling ini setelah tanda tangannya selesai baru naik sahamnya gitu. Jadi ya TTA ya. Walah, fundamental. Capek bahas fundamental kalau next ya gitu ya. Next BRMS nih, Brems ya, Brems. Gitu ya. Jual tambang biar bisa bayar utang sama biar dia punya likuiditas ya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya gampangnya nih toko bakso misalnya dia itu belanja sehari 2 juta ya kan, tapi dia cuma punya duit 500.000 ya kan. Ya caranya gimana ya? Dia jual misalnya gini ya, misalnya tukang bakso punya 2 gerobak ya. Punya gerobak. Tujuannya apa ya, daripada saya nggak bisa bayar operasional, yang mending
tak jual satu gerobak baksonya supaya satu gerobak ini bisa jalan sama biaya operasionalnya mengecil gitu. Ya, yang penting kan dia sustain, itu yang penting ya, terutama ya. Tuh. Jadi ini kayaknya WNTR enak nih ya, beli WNTR ya. Kalau dia explore lagi tuh kayaknya valuasinya bisa naik tuh. Tapi ya gitu sih, paling agak lama ya untuk saham kayak gitu. Oke, next BRMS ya. Nah, untuk BRMS teman-teman ya, BRMS, oke BRMS. Nah, perhatikan 1280 ya area resistennya sama ya 1190 lah ya. Soalnya apa? Kalau ya drop di sini ya kan, ya ini harus antisipasi sebagai area supportnya. Di sisi lain, kalau teman-teman lihat untuk price action ya, di sini kan bagus ya. Dia di sini higher high kebentuk ya, di sini higher low, tapi di sini belum kebentuk nih higher high lagi kan. Jadi sebenarnya ya di sini kalau dibilang double top ya double top, tapi dicek juga gitu. Oh, kalau misalnya di sini dia masih bisa bertahan ya sebenarnya ini masih ada nih potensi untuk naik lagi. Ya untuk si BRMS, dan BRMS kan juga masih MSCI. Jadi menurut Mas Emon, teman-teman yang punya nih di saham BRMS, udah ditunggu aja sampai Februari gitu kan. Kenapa ya? Karena ya unlikely lah si BRMS itu tiba-tiba keluar dari MSCI kan. Kenapa? Yang sekarang itu sedang berjibaku ya sama Pak PP ya. Gitu, ya coba lihat aja rata-rata kan pada turun gitu kan. Yang MSCI juga kayak si cuan, yang nggak tahu harus buang liquidity atau enggak. Tapi itu yang harus dicek ya kan. Tapi ya menurutku ya keunggulannya saham Bakri karena dia sangat liquid gitu kan. Jadi ya tetap iya, khususnya BRMS ya, dia kayaknya masih bisa bertahan lah. Tuh. Nah, gitu ya. Jadi next target untuk sementara 1280, sama kalaupun turun ya teman-teman pantau di 1200 gitu ya. Oke. Kita cek nih. Oh, momentum dulu, momentum ya, kalau momentum agak kurang oke ya. Nih, agak kurang oke, dia udah ya crossing ke bawah begitu ya. Jadi sejujurnya wait and see gitu kan, karena ya gap down. Tapi kita lihat dulu aja untuk yang namanya ini ya, BRMS. Nah, BRMS ya ada buangan lah ya dari tanggal 7 sampai 9. Nih ya, dari sini sampai sini. Nah, ini kan kelihatan ya sebenarnya ya. Ini sama ini ya, evening star candle pattern ya. Terus dicek lagi, spesifiknya kita cek untuk si BRMS itu apa ya, tanggal 7 ya. Nah, BRMS OD SQ ZP XL. XL-nya nggak terlalu banyak sih ya. Kajet beli lagi ya, Kajet. Ini Kajet enak ya, Kajet tuh ngehold ya. Jadi nanti kita coba cek ya, Kajet, IEP, BKAK buang ya, BKAK buang dari 3 hari terakhir, Ajet juga buang, II, TP, DP. Nah, kita coba lihat dari Desember 1, Kajet ya luar biasa ya, masih pegang 2,5 juta lot ya. Jadi ya kalau mau follow Kajet, kalau mau sangkut bersama Kajet, ya nggak jadi masalah gitu kan, karena kita lebih baik sangkut bersama asing dibandingkan dikarungin ini ya, teman sekampung ya teman-teman ya. Karena Kajet duitnya triliunan ya. Ya jangan nyangkut lah intinya gitu ya. Nah seminggunya untuk BRMS, ZP, PD, KZ ya. KZ akum terus ya. Ini oke lah teman-teman ya. BK-nya buang, AK-nya buang, tapi KZ belum jual gitu. Jadi ya oke lah. Itu kan. Gitu ya. Paling nggak ya mungkin sideways sebelum naik ya pantau aja nih sampai MSCI ya. Gitu aja sih buat BRMS. Nah, nih yang menarik nih. Dewa dan Bumi ya, kakak beradik ya. Nah, Dewa, teman-teman ya. Ini Dewa kayaknya udah mulai habis bensin ya. Udah mulai habis bensin, doji. Jadi, untuk si Dewa, pantaulah 785 nih. Seandainya dia masih sideways ya, di atas 785, aman nggak? Ya sebenarnya masih aman nih, potensi untuk naiknya masih ada. Tapi di sisi lain kalau misalnya teman-teman ngelihat yang namanya Dewa itu tiba-tiba harganya drop di bawah 785, nah ini nanti kita akan bahas gitu ya. PR nih ngebahasnya nih soalnya. Nah, tinggal dilihat. Soalnya kalau misalnya dia di bawah MA5, MA10 ya ada potensi ngejar MA10 dulu nih.
ya mungkin range 785 itu kan 785 atau 755 ini ada potensi untuk koreksi jika memang jika apa ya, jika mungkin asingnya lebih banyak masuk atau ya retailnya overload lah gitu kan, banyak penumpang gelap. Sama kan ini juga kecermin gitu ya dari stochastic slow yang ngasih tahu oh ini udah overbought banget nih gitu ya kan. Jadi kalaupun misalnya terjadi koreksi ya ini tergolong masih koreksi sehat ya, jadi jangan panik. Makanya kalau beli di bawah ya tinggal teman-teman hold, tapi kalau misalnya belum beli ya pantau lah, atau enggak coba masuk titip sendal kecil, baru kalau dia udah turun masuk lebih banyak. Sama ini belum tentu turun juga ya di bawah 785 ya. Yang Mas Emon jelasin tadi tuh antisipasi seandainya dia turun di bawah 785. Paling nggak kita cek untuk foreignnya si Dewa ya. Nah Dewa kan ya kembali masuk lagi gitu kan si asingnya ya meskipun kecil. Terus ya value-nya agak turun sedikit, tapi buangan tanggal 78 kerasa gitu ya. Coba kita cek ya untuk si Dewa ya, Dewa. Set. Nah ini seminggu ya berarti ya. Seminggu ini kita ngelihat yang namanya ini ya, Absolute Cinema ya, XL, XC, YP ya, aliansi retail mengakuisisi Dewa teman-teman ya dari tanggal 5 sampai 9 ya. Buang barang AK, ZP, BK, XA nih. Wah, piye ki. Coba foreignnya itu biasa ya zigzag, harganya naik terus. Ya tergantung nih kalau misalnya masih ditahan ya ada potensi naik tetap masih ada gitu kan. Terus ini sama ini ya, ini kita belum lihat dia asingnya masuk. Coba pantau lah besok lah ya si Dewa ya. Coba kita cek dari tanggal 8 dan 9 ya, 99 dulu. XL, YU, YP, banyak banget retail ya, MG, CC, XA, AZ. Kalau dari tanggal 8 itu sama ya, XL, YP ya. Jadi rata-rata kayaknya mayoritas Dewa udah banyakan retail ya teman-teman ya. Buset, dari sebulan XL, XC, CC, YP ya. Coba. XL, gila XL-nya. Banyak banget di Dewa ya. Banyak banget di Dewa. LG-nya udah buang barang nih. Jadi ya tetap pantau ya, saran Mas Emon pantau, jangan panik, biasa pantau ya 785, sedia stop loss selalu teman-teman ya, sedia stop loss selalu, silakan buka terus taruh stop loss kalian maunya di mana ya. Mas aku udah cuan dari bawah nih, udah dari gope, ya udah naikin trailing stopnya ya, TS-nya trailing profitnya misalnya di 705 ya, jadi kalau misalnya sekali di bawah turun masih ada spare buat nunggu, at least cuannya udah kekunci. Nah, buat yang jadi PR yang buat FOMO ini nih yang susah nih ya kan. Yang FOMO pucuk-pucukers ini kan yang agak susah. Jadi ya jangan panik gitu ya, tetap jangan panik. Ya kalau misalnya ngelihat ada potensi naik sebenarnya masih ada kan. Ya Dewa kan udah banyak lah orang di dalam Bakri, udah banyak gitu ya. Ya bantuannya Salim juga ada kan. Jadi kalau misalnya mau dibawa naik sebenarnya masih ada, tapi itu tadi fakta bahwa kita melihat aliansi retail sudah menguasai Dewa ya. Sudah mengakuisisi, jadi pantau-pantau lah. Seandainya ada bantingan ya enak nih buat teman-teman beli. Jadi kalau misalnya belum punya exposure di Dewa ya, tinggal tunggu aja nih dia koreksi, teman-teman bisa masuknya bertahap gitu. Jadi dibagi lah, misalnya saya mau masuk Dewa nih, bagi ya, oke saya coba 4-6 kali entry dah. Setiap dia koreksi 2-3% saya coba masuk. Oh dia koreksi 3% lagi, saya masuk lagi. Gitu ya. Nah, jadi karena kita tahu retail udah terlalu banyak, bukan ya tetap aja sih potensi untuk naik ada. Di sisi lain ya teman-teman harus antisipasi jika penurunan Dewa itu besok di bawah 298. Gitu ya. Itu aja sih palingan sih. Antisipasi lah teman-teman. Oke? Untuk Dewa ya. Masih akan bullish gak? Ya sepertinya akan bullish tetap, tapi ya mungkin kayak di sini ya, tetap akan ada ya sideways dikit lah ya, atau koreksi dikit nih. Ya ini mungkin berapa ya? Ya 5-10% lah. Nah, kalau dicek di sini ya dari pucuk-pucuknya ya 5-10% kan sebenarnya masuk di area sini lagi ya, 720 ya. Ngikutin MA10 ya. Jadi ya seandainya masih bisa gini kan ya baru teman-teman belinya di sini.
Karena ya sebenarnya sepanjang kita ngelihat si Dewa, ini dia selalu ngerespon MA 10 gitu ya. Nih, tak hapus. Nah, ya ini kan selalu ngerespon MA 10 nih. Respon MA 10, respon MA 10. Ini mungkin koreksi dulu nih dikit nih ya, beberapa kali nih. Buat ngambil MA 10 baru naik lagi. Gitu secara struktur ya. Gitu, oke? Oke, lanjut. Terakhir ya, Bumi Hahihi ya, Bumi Hahihi. Ya Bumi, ya mau nggak tahu ya, coba kita cek dulu ya, kita pantau-pantau apakah dia itu sudah terlalu banyak retail apa enggak. Ya kita cek nanti ya. Tapi ya di sini untuk si Bumi ya, untuk si Bumi ya, itu kan 480 teman-teman ya. Ini udah reject terus ya kan, sideways juga. Ya kalau menurut Mas Emon bener-bener pantau angka 450. Seandainya 450-nya ini drop lagi, nah ini tandanya ya akan terjadi koreksi. Tapi koreksinya relatif sehat ya, nanti kita cek coba. Nah, jadi ini 458 ya, adalah area yang harus diperhatikan karena Fibo 1,618. Seandainya dia masih bisa sideways di sini ya choppy gitu kan, sideways. Nah ini mantep lah, tetap mantep gitu kan. Jadi pilihan untuk koreksi, untuk apa namanya, untuk create higher low gitu, itu sebenarnya pilihannya dua, antara dia koreksi atau dia sideways ya. Gitu. Jadi gini nih, kalau trend continuation itu pilihannya antara dia naik terus dia turun baru naik lagi, atau ya nih gini, nggak kelihatan nanti, gini ya, nih antara begini ya kan, dia nanti naik di sini, ini ada koreksi dulu, atau dia begini nih, dia naik ya, terus dia bikin gerjet-gerjet dulu ya, sideways gini, baru dia nanti naik lagi. Nah ini tergantung yang mana. Nah itu teman-teman tahu, oke, polanya akan seperti itu gitu kan. Nah ini tinggal dicek lagi di Bumi. Oh berarti pilihan Bumi adalah dia benar-benar sideways di angka 458 atau 450, range-nya gini kan, antara begini, atau dia emang consider buat koreksi ke 430 untuk ngejar MA10. Nah ini yang harus kita lihat. Nah nanti dicek juga, oh iya nih udah area oversold, overbought ya, sama kayak Bumi dan temennya si BRMS gitu kan. Jadi apakah ada potensi koreksi? Tetap ada kalau teman-teman ngelihat dari posisi seperti ini. Apalagi ditambah lagi Bumi juga opennya gap up terus ditutup agak turun sedikit ke bawah kan. Nah dari sini ya kita tinggal cek untuk si Bumi ya, Bumi. Sehingga buangnya 500M ya, luar biasa ya, wadidaw ya. Oke, terus kita tinggal cek untuk si Bumi seperti apa ya, tanggal 1 sampai tanggal 9 XL ya, luar biasa. Buset, banget Bumi cu. YU ya, YU kan cengdong ya, buang barang ya. Cengdong itu divestasi, jadi wajar dia buangnya gede. Kita buku tuh ketua kita si AK dan BK beli gak? Masih beli lah, masih aman ini, belum. Gila gede banget cu. XL, XS, AK, BK ya. Sebenarnya ini agak sulit buat bahasnya gimana ya, tapi kalau menurutku koreksi tetap sewajarnya bisa terjadi di Bumi. Tapi menurutku iya, ini dari Desember ya by the way ya. Dari Desember sampai sekarang ya XL udah top frag ya, mengalahkan ketua-ketua kesayangan kita. Dan kita tinggal lihat dari tanggal 5 pun sama ya, XL-nya top frag. XCYP di sini ada aliansi retail akuisisi ya, akuisisi retail. NI ada Mamang Guyur juga. Buang barang siapa nih? Ada YU, aku, ZT, BK. Ya tetaplah ada ekspektasi untuk koreksi ya, kan ini juga nggak selamanya naik ya. Dia habis dibawa berapa kali nih? Tua gapat ya. 4 kali teman-teman lihat rejection dulu ya, sementara sideways baru naik lagi. Ya ini juga kan ya udah cukup lama lah ya ini. Jadi kalaupun nanti teman-teman ngelihat harganya koreksi, wajar gak? Wajar ya. Karena udah ngelihat nih. Oh iya nih, pasokan retail Unyu udah masuk gitu kan. Jadi ya sudah gitu. Palingan dicek per tanggal 9-nya nih kita pengen lihat. Oh XL, BB, oh BB ada Akum, aman lah, lumayan lah ya. Ada BB, ada Mamang Guyur, ada PD, ada YP juga. Terus tinggal lihat AK, YU, BK buang barang ya. Sekali lagi wait and see dulu. Buat yang belum masuk, pantau-pantau dulu. Buat yang udah dari 406, di bawah 406 ya feel free lah ya. Udah aman gitu kan, karena ya kalaupun dibawa turun agak-agak sadis ya 8-10% masih ada cuan gitu.
ya Mas Emon tetap jelasinnya dua arah teman-teman ya, biar nggak panik. Jadi ya dari segala yang kita lihat ya, ini ada potensi memang untuk koreksi jauh lebih besar. Tapi di sisi lain kalau misalnya memang ternyata besok naik, ya udah aman dong berarti. Jadi ya udah jadinya cuan, ya udah kan kalau cuan kan udah untung gitu kan. Tapi at least kalau misalnya harganya nggak sesuai dengan ekspektasi kita, teman-teman sudah siap. Itu buat bumi ya teman-teman ya. Itu aja sih. Jadi kurlep gitu ya teman-teman ya untuk update kita di saham emas. Oke?